kita bersyukur di Minggu Raya kita pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali. Dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di tempat ini. Ya, kiranya ini menjadi awal yang indah dalam pertemuan kita hari ini dan juga dalam peribadatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Raya kita pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah dalam kitab Wahyu. Hari ini bagian yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan seri khotbah kitab Wahyu bagian pertama dan bagian yang kedua, Bapak Ibu bisa juga melihat channel YouTube saya. Nah, ini promosi Pak Pendeta. Iyalah. Ini sekarang zaman now. Pendeta pun jadi YouTuber. Banyak pendeta-pendeta dari sana jadi YouTuber. Kita manfaatkan segala fasilitas yang ada di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya. TikTok juga Bapak Ibu, nggak usah segan-segan main TikTok ya. Tapi TikTok yang benar. Sampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan puji-pujian, sampaikan usahamu lewat itu, lewat media sosial. Kita buka kitab kita dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tema hari ini dipuji namun dicela. Oh, ini luar biasa. Bagaimana pula dipuji, alai dicela sih. Dan pujian ini Bapak Ibu bukan dari manusia. Pujian ini bukan dari seorang rasul yang bernama Yohanes. Tetapi pujian ini langsung disampaikan oleh Yesus Kristus lewat hambanya Yohanes. Puji Tuhan. Berarti pujian ini tidak salah alamat. Kalau saya memuji Bapak Ibu, bisa saja salah. Demikian juga kalau Bapak Ibu memuji saya, bisa juga salah. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah salah memuji, dan juga tidak akan salah celaan Tuhan, kritikan Tuhan juga tidak pernah salah. Kalau kritikan Bapak Ibu, kritikan saya, mungkin kecenderungannya banyak kali salah. Ya. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu baik kepadamu, maupun keturunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar kau, bahwa mencobai mereka yang menuju dirinya langsung, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini adalah keadaanmu, yaitu engkau memuji segala lembaga mengikut-ngikut di pulau yang juga kau.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama, bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan luar biasa daripada jemaat Efesus bukan dilihat dari apa yang mereka miliki, seberapa kayanya mereka, seberapa hebatnya jemaat itu, dilihat dari tingkat pendidikannya, dilihat dari ekonominya, dilihat dari harta yang mereka miliki. Tidak ini yang menjadi ukuran yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada beberapa kehebatan ataupun keluar biasaan daripada jemaat yang ada di Efesus. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Tuhan katakan lewat Yohanes, sampaikan kepada jemaat Efesus bahwa saya tahu segala pekerjaanmu. Jadi apapun yang dilakukan oleh jemaat Efesus diketahui oleh Allah. Tidak ada sesuatu hal yang tersembunyi, tidak ada sesuatu hal yang terlewatkan daripada Allah sendiri. Bahkan juga hal-hal yang tersembunyi mungkin juga yang tidak diketahui oleh anak sesama jemaat. Bahkan juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dianya sendiri mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi, apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Tetapi Tuhan mengetahui itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak semua di tengah-tengah dunia ini yang kita ketahui. Termasuk juga diri kita sendiri. Banyak kali kita Bapak Ibu, kita tidak tahu diri kita sendiri. Banyak kali kita tidak tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita, perjalanan hidup kita ini berdasarkan apa yang dikatakan orang, berdasarkan apa yang sedang ngetren. Padahal sebenarnya kita tidak cocok dengan hal itu. Itu karena apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kita tidak tahu mengenai diri kita sendiri. Tetapi ada hal yang luar biasa yang tidak engkau ketahui dari dirimu sendiri. Tuhan tahu. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. Bahkan dalam kitab Ibrani dikatakan seperti ini. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 14 ayat 13. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada satu makhluk yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di matanya. Satu lagu pujian yang sangat indah dikatakan seperti ini. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Di hadapan istrimu boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Di hadapan suamimu boleh kau bersandiwara,
dipakai, tetapi ada topeng yang dia pakai untuk menutupi wajahnya, untuk menutupi dirinya. Kepada manusia engkau bisa berkata seperti itu. Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu bagaimana engkau mengikuti aku tahu bagaimana responmu terhadap aku tahu bagaimana engkau berdoa kepadaku, aku tahu bagaimana engkau membaca kebenaran firman Tuhan, aku tahu bagaimana engkau mengimani setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang engkau dengar. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lalu pekerjaan-pekerjaan apa, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang dimaksud oleh Tuhan? Aku tahu segala pekerjaan. Baik jeripayahmu, yang pertama jeripayah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jeripayah itu dipakai kata Yunani kopos. Kopos berarti bekerja sampai lelah, bekerja keras untuk Tuhan, bersusah payah. Orang-orang yang tidak bekerja tentunya sangat sulit memahami seperti apa orang yang bekerja keras itu, yang banting tulang itu. Kalau engkau seorang siswa, seorang pelajar, orang yang tidak pernah belajar, tentunya tidak akan mengetahui dengan betul bagaimana kerja keras seorang siswa belajar. Banting tulang bekerja keras. Mungkin juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mencari nafkah. Orang katakan sesuap nasi segenggam berlian. Mau kemana Pak? Ya mau bekerja dulu lah. Biasa. Tadi apa? Tadi makan sesuap nasi aja. Kalau yang embel-embel di kuningan segenggam berlian. Boleh segenggam berlian, baru kita tahu kan? Ada kerja keras, ada upaya yang sungguh-sungguh yang kita lakukan untuk mencapainya, untuk meraihnya. Maka seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di Efesus itu. Jemaat ini dikatakan berjeripayah, berlelah-lelah. Untuk apa? Untuk mengiring Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan jemaat gereja Pentakosta? Apakah sudah masuk sampai di sini? Apakah jemaat gereja Pentakosta sudah berlelah-lelah mengiring Tuhan? Seperti yang saya katakan saudara, di zaman now, ya, kalaupun tidak ada kendaraan kita bisa pesan melalui via online. Seberapa besar rupanya kecapean kita datang ke tempat ini, saudara? Ada kendaraan kita. Kalaupun kita jalan kaki dari tempat ini, palingan dari Perumnas Mandala dan juga dari sekitar Perumnas ini. Tetapi itu pun saudaraku, kita sudah sangat susah untuk melangkahkan kaki kita. Ya kan? Arong dison narunay ginarkiatara giton narong sa Polonia. Holan naing berminggu prosa Polonia prosuson. Sa Kampung Tapanuli. Arong daw sa Kampung Tapanuli. Ya ada Bapak. Tetapi perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun seperti itu, dia sangat sungkan sekali untuk melangkahkan kakinya. Bahkan juga saudara seolah-olah tidak mau tahu. Tetapi lihat, jemaat yang ada di Efesus dikatakan mereka berjeripayah, mereka berlelah-lelah, mereka bekerja keras
bekerja keras. Apakah kita sudah masuk dalam tahap ini? Lalu yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat ini adalah jemaat yang mempunyai ketekunan. Tuhan katakan, aku tahu ketekunanmu, puji Tuhan. Haleluya. Ketekunan dalam bahasa Yunani yaitu hupomone. Hupomone artinya bertahan, memikul. Saudaraku, wilalah masa istri kita berbagi persaksian di Inang bonus naga pergumulan, dan banyak pergumulan kaum ibu, bahkan juga mungkin kaum bapak mengenai istri ini dari tahun ke tahun. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun pendampingnya tidak mendampingi dirinya untuk datang ke gereja, bahkan juga mungkin saudara sedang terjadi juga seperti itu. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau tetap bertekun di dalam Tuhan, di dalam pengiringanmu kepada Tuhan? Haleluya. Jemaat ini mereka bertekun, mereka bertetap hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang yang bertekun kepada Tuhan tidak melihat situasi dan kondisi, tidak melihat lingkungannya, lingkungan saya seperti apa. Ini masa digagal urusan, ini masa ini udah. Saudaraku, banyak kita jalankan di tempat ini. Ketika kita lihat situasi kita tidak mendukung, maka kita pun mulai MPP, mundur pelan-pelan. Aku tahu segala ketekunan ini. Saudara, tanpa kita mempunyai ketekunan, saya pikir kita tidak akan mencapai sesuatu, saudara. Seorang pelajar tanpa tekun dalam belajar, dia akan tidak pernah meraih apa yang dia cita-cita. Seorang pekerja, petani, dalam berbagai bidang pekerjaan apapun, kalau dia tidak tekun menggeluti apa yang dia kerjakan, dia akan tidak pernah sampai kepada tujuan yang mau dia tuju. Jemaat ini adalah jemaat yang begitu tekun dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahat di sini, saudaraku, bukan saja berbicara tentang perilaku. Mereka para pencuri, mereka para peminum alkohol, para pemabuk. Bukan saja itu, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Yang dimaksud di sini adalah rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, para penyesat-penyesat. Saudara, firman Tuhan katakan, waspadalah, waspadalah. Karena apa? Karena penyesat sedang terjadi di mana-mana. Ya, penyesat sedang terjadi di mana-mana. Dan juga ada yang mengatakan bahwa akan terjadi nanti anak manusia ada di sana, anak manusia ada di sana, anak manusia ada di sana. Yesus sudah muncul di sana, Yesus sudah muncul di sana, Yesus sudah muncul di sana. Akan terjadi penyesatan akan terjadi di mana? Bagaimana dengan jemaat gereja Pentakosta? Apakah sudah siap menghadapi hal ini? Karena ini sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu. Yang namanya penyesatan itu tidak bisa di stop. Salah satunya bisa berketok itu hanya iman percaya begitu. Jika ada orang mencoba membujuk raja benar mengenai kebenaran firman Tuhan, apakah imanmu sanggup menghadapi hal ini? Jemaat ini begitu luar biasa.
termasuk juga kota yang banyak di sana penyembahan-penyembahan patung-patung. Bahkan juga ketika firman ini ditulis oleh Yohanes, sebagaimana saya sampaikan di awal daripada khotbah mengenai kitab Wahyu ini, raja harus disembah pada waktu itu. Raja menganggap bahwa dia adalah Tuhan dan menjadi objek daripada penyembahan itu sendiri. Tidak boleh tidak. Siapa yang tidak menyembah, maka sudah pasti ada hukuman yang begitu berat, hukuman mati. Itu sebabnya ketika firman dituliskan oleh Yohanes, situasinya penganiayaan begitu luar biasa terjadi kepada Kristen. Efesus itu nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu banyak. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan kalau di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak benar. Apakah kita mampu bertahan di situ? Seperti satu lilin yang kecil. Tapi jemaat Yesus ternyata mampu berhadapan dengannya. Lalu yang berikutnya, pujian dari jemaat ini yang disampaikan oleh Tuhan lewat Yohanes. Sabar dan menderita demi namaku. Dan itu memang terbukti sekali. Ya, jemaat Efesus itu memang terbukti mereka memang benar-benar bertahan dalam penderitaan itu. Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ruang gerak mereka dipersempit. Bahkan juga pernah saya katakan saudaraku, bahkan di tempat-tempat di mana mereka beribadah, ada di situ patung Raja Domitianus yang harus mereka sembah di tempat peribadatan mereka sendiri. Ini kan sesuatu hal yang mengerikan sebenarnya, saudara. Tetapi mereka tetap sabar di dalam penderitaan, di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus itu bukan keputusan suamimu kepadamu. Mengikut Yesus itu bukan keputusan istrimu kepada suamimu. Oleh karena istrimu, maka engkau ikut Yesus. Para suami-suami, hei para istri-istri, engkau mengikut Yesus oleh karena suamimu. Hei anak-anak, engkau mengikut Yesus karena orang tuamu. Itu sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena mengikut Yesus itu adalah keputusan. Artinya pribadi lepas pribadi yang mengambil keputusan kepada Tuhan. Haleluya. Umat tunggu dia bersabar, sabar dalam sabar dalam susah sukaku, sabar. Nama tunggu mengenai sabar dalam suka-sukaku, sabar dalam suka-sukaku. Ambil bukai dong oleh mana? Beberapa seperti gimana kesabar di mana tuh? Lagi muncul kesabar di mana tuh? Kesabar di bawah. So lancar hidup nih, lancar dia. Sabar. Budak picol menanti sabar. Lancar tengah. Tapi bagaimana ketika ada duka? Alai boleh saudara adong semua diri. Suka dan duka kita jalani bersama Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan tadi di awal bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan mereka, bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka, bahwa Tuhan juga berjalan bersama-sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Puji Tuhan. Amen. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Haleluya. Amen. Yesus berjalan juga bersama jemaat.
hanya bisa mereka bertahan. Lalu yang berikutnya di situ tidak mengenal lelah. Itu poin dari poin yang pertama tadi. Poin yang pertama tadi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Lalu yang berikutnya, dan saudara, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Tadi pujian yang begitu luar biasa. Kalau di posisi ayat 4 itu, aku mencela engkau. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak terlepas juga dari yang namanya pujian. Tetapi di sisi lain juga Tuhan mau juga menyatakan hal yang tidak benar kepada jemaatnya. Puji Tuhan. Itu pada dalam dalam sutum sugoro hamuna. Kalau disampaikan kebenaran firman Tuhan dari mimbar ini dengan tegas, dengan keras, ini Tuhan katakan. Tapi aku mencela engkau. Mencela engkau termasuk juga di situ mengkritik. Bayangkan Tuhan mengkritik daripada jemaat Efesus. Dikatakan di situ, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Ini bahayanya. Tadi mereka sangat bertegun, tadi mereka sangat berlelah, sabar menderita, tapi dalam perjalanan iman mereka, saudaraku, pada akhirnya mereka meninggalkan kesabaran mereka, pada akhirnya mereka meninggalkan ketekunan mereka. Itulah kasih yang mula-mula itu. Mereka tidak mengasihi Tuhan lagi dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap akal pikiran mereka. Saudara, mungkin melonta nomor suami istri ini. Mungkin ada perubahan-perubahan dalam pernikahan kita, dalam perjalanan pernikahan kita. Ada orang so menguli dopiah matei do tinatei. Bikin waktu masa-masa pacaran, kata-kata pokoknya semua indah. Yang gak sabar pun si laki-laki ini menjadi orang yang sabar. Pacarnya datang terlambat, setiap janji terlambat terus. Oh gak apa-apa bang, gak apa-apa. Ketika pasangannya mungkin terjatuh, langsung dengan sigap, sakit ya sayang. Oh enggak, biasa. Padahal ngaji sebenarnya. Tetapi seiring perjalanan waktu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesudah mereka diberkati oleh Tuhan, rumah tangga mereka berjalan, maka kasih yang tadi pun mungkin gak nambah lagi, saudara. Orang sudah dimainin nanti tesna mulai berbuku. Oh dulu kan seperti ini, kenapa sekarang tidak? Langsung keluar kemarahannya. Berarti kasih yang mula-mula itu sudah mulai luntur, sudah mulai hilang. Bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan ketika kita mengenal Dia dari awal? Apakah itu masih tetap bertahan sampai saat ini? Itulah kasih yang benar. Itulah yang hilang daripada jemaat itu. Hilang. Lalu dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bukan hanya sekedar jatuh, saudara. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita juga perlu mengingat-ingat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita masa lalu. Oh, Daudi, begitu susah hidup saya ditolong oleh Tuhan. Itu makanya saudaraku, firman Tuhan katakan, ingat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudaraku, bagaimana anjuran daripada Tuhan supaya jemaat itu bangkit kembali. Yang ketiga, dalam ayat yang kelima dikatakan di situ, bertobatlah.
seruan untuk bertobat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ini sangat penting. Ketika engkau merasakan kasihmu kepada Tuhan sudah mulai kendor, tetapi lihat, ya, bertobat. Oh, saya ternyata sudah jauh dari Tuhan. Jangan biarkan saudara, jangan merasa happy, jangan merasa bahagia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau merasa sudah mulai jauh dari Tuhan, firman Tuhan katakan bertobatlah. Supaya apa? Supaya pemulihan itu bisa terjadi. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di Efesus ini adalah bagian dari Turki yang ada sekarang. Saudara, kalau saudara lihat sekarang Turki itu mayoritas penduduknya Muslim. Jangan-jangan karena ini saudara, Tuhan sudah katakan bertobatlah. Jangan sampai kaki dia itu diambil. Berarti Tuhan sudah ambil kaki dia dari sana. Saudara, jangan sampai Tuhan mengambil kaki dia yang ada di dalam ini. Ini juga sedang terjadi di negara-negara Eropa, ya, di mana kekristenan semakin menurun. Kekhawatiran kita, kaki dia itu juga diambil oleh Tuhan, dipindahkan ke lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan berpanjang kebenaran firman Tuhan.